Pasangan kultivasiku, Lukman adalah kultivator terkuat di seluruh sekte Puncak Langit. Lukman, guru puncak pedang, kultivator tertinggi sekte Puncak Langit. Semua orang iri padaku, karena bersamanya. Sari, jangan mempersulitku. Tapi mereka tidak tahu, menikah selama 5 tahun, aku masih perawan. Tidak, jangan. Tidak bisa. Apakah aku terlalu bersemangat? Aku tahu dia impoten, namun demi kultivasi ganda, terus-menerus, aku memaksanya. Kuharap Lukman bisa melupakan kejadian tadi malam yang tidak menyenangkan. Aku harus menghiburnya, bilang jangan terburu-buru, nikmati saja pelan-pelan. Lukman tidak datang lagi hari ini. Pasti dia bersama Laila, berkultivasi ganda. Semua orang tahu Lukman punya perjanjian dengan Laila. Jika dia tidak menemukan pasangan kultivasi yang cocok dalam 5 tahun, dia harus terus menjadi tungku manusianya. Apa kalian pikir Lukman sangat hebat dalam kultivasi ganda? Apa Sari tahu? Berani kalian. Kalian pembohong, sampah. Jika berani memfitnah Lukman lagi, aku akan lapor pada guru dan kalian diusir dari sekte. Aku harus segera menyiapkan pil dan mengirimnya ke Lukman. Sari yang malang, dia masih mengira kamu sedang tidak sehat, Lukman. 3 bulan lagi dan perjanjian kita berakhir. Masih belum terlambat untuk menebusnya saat itu. Tapi, Lukman, kita sangat serasi satu sama lain. Jika kita berpisah, apa kamu sungguh bisa terima itu? Sari lembut dan rapuh. Bagaimana dia bisa menahan level kultivasimu, Lukman? Dia dengan dingin menolakku berulang kali, tapi malah berbalik dan bermain dengan wanita lain. Untuk mengumpulkan esensi primordial demi memuaskan wanita lain, dia bahkan mengorbankan martabatnya sebagai pria untuk menipuku. Selama bertahun-tahun ini, untuk menyembuhkan impotensi Lukman, aku menyusuri perpustakaan sekte Puncak Langit dan sekte Bulu Bulan, terus mencoba teknik alkimia baru, mengumpulkan ramuan roh berusia abad dari tebing. Setiap hari memilih ikat pinggang berwarna cerah, dan bahkan mencari lukisan erotis di dunia fana. Tersipu saat mempelajari trik baru itu. Mencoba segalanya hanya untuk menarik perhatiannya, dan berulang kali aku mengumpulkan keberanian hanya untuk ditolak dengan kejam, martabatku diinjak-injak dan diinjak berulang kali. Tapi setiap kali aku berkata pada diriku sendiri, jangan bersedih, bahwa dia hanya sakit dan bukan karena dia tidak mencintaiku. Tapi sekarang, apa semua yang telah aku lakukan ini? Apa artinya? Cedera? Impoten? Menghindari wanita? Itu semua bohong. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Istriku, aku tahu kamu marah. Tapi kamu tidak bisa melampiaskannya pada barang-barang ini, kan? Hal semacam ini tidak bisa terburu-buru. Apa salahnya menunggu? Lukman, aku tidak mau menunggu lagi. Aku sudah menunggu 5 tahun. Dan yang kudapat sebagai balasannya adalah kebohongan dan pengkhianatannya. Dia selalu begitu lembut dan perhatian. Ada apa dengan dirinya hari ini? Sari, apakah kamu macet dalam kultivasimu? Tidak bisa menerobos? Apa itu sebabnya kamu frustrasi? Ini adalah sesuatu yang kubeli dengan harga mahal di pasar gelap, afrodisiak eliksir emas. Sekarang, melihat ke belakang, sungguh lelucon. Kembalikan. Jangan rebut. Setelah beberapa saat, kita bisa coba lagi. Dan itu akan berguna nanti. Dalam 5 tahun pernikahan, dia sering menatapku dengan mata penuh cinta. Begitu sering sehingga aku mengiranya cinta sejati. Aku tidak pernah ragu, dia berbohong padaku. Masih pagi. Jika suasana hatimu buruk, istirahatlah lebih lama. Kenapa dia begitu diam hari ini? Istriku, apakah kamu benar-benar tidak menyadari suamimu mendekat? Aku sudah mendambakan ciuman ini selama 5 tahun penuh. Tapi saat ini, aku hanya merasakan jijik dan muak. Istriku. Bukankah ini ladang ramuan puncak alkimia? Apa yang dia lakukan di sini?
Lukman, akhirnya kamu datang. Aku sangat merindukanmu. Lukman, antara istrimu dan aku, siapa yang lebih memuaskanmu? Apakah aku menyentuhnya atau tidak? Kamu sudah tahu, kan? Lukman masih muda dan penuh semangat, menghadapi istri secantik Dewi. Mampukah dia menahan diri? Hanya memikirkan 5 tahun lalu. Membuatku mual. Dia memang hebat, kuakui, tapi dia sudah ternoda. Apa yang dia katakan? 5 tahun lalu? Dia jelas tidak mengatakan itu. 5 tahun lalu? Lukmanlah yang menyelamatkanku dari pria tua mesum dari sekte bahagia itu. Dia juga menerima pukulan fatal untukku. Kau batuk darah. Hanya luka kecil. Tidak apa-apa. Lihat para kultivator wanita ini, yang telah dihina tak karuan, dia sangat cantik, pasti dia sudah. Katanya teknik rahasia sekte bahagia sangat menyimpang. Dia ditangkap setengah bulan lalu, dan siapa tahu apa yang mereka lakukan padanya. Gadis yang baik, sayang sekali. Ketidakmampuannya adalah akibat dari cedera itu. Sudah terbayang saat itu. Dan aku, setelah diselamatkan, tidak bisa lepas dari rumor. Diam, bagaimana bisa kau menuding korban? Jangan dengarkan mereka. Tidak ada yang lebih penting dari tetap hidup. Dia menyelamatkanku lagi dari kesengsaraan dan bahaya. Aku jatuh cinta padanya. Aku menerima lamarannya. Lukman, setahun lalu, kau datang tepat waktu untuk menyelamatkanku. Pria tua mesum itu tidak berhasil. Aku tidak peduli. Yang kuinginkan, hanya dirimu. Kukira dia adalah penyelamatku, tapi tak kusangka. Itu adalah cobaan yang lebih berat. Siapa? Sari? Sari, kenapa kamu di sini? Apa kamu tidak tahu tanah terlarang dilarang masuk kecuali dipanggil? Lukman. Siang bolong begini kamu tidak berkultivasi? Siapa yang mengizinkanmu datang ke tanah terlarang? Karena ini tanah terlarang, berani-beraninya Laila, murid kelas 2, datang ke sini. Sari, kamu salah sangka. Lukman merasakan sesuatu yang aneh di tanah terlarang, dan khawatir aku tidak aman sendirian, jadi dia mengajakku ikut. Puncak alkimia dan tempat tinggal murid inti jaraknya sangat jauh. Dan kalian berdua entah bagaimana bisa bertemu di sini, itu sungguh mencurigakan. Sari, apa maksudmu? Cukup. Laila menyembuhkan yang sakit dan terluka dengan hati yang tulus. Aku pikir kamu hanya terobsesi dan putus asa. Kamu melihat laki-laki dan perempuan sendirian, lalu langsung berprasangka buruk. Dan itu salah siapa? Semua orang tahu, kamu impoten. Jauhi aku. Jangan sampai bau rubahmu menempel padaku. Apa kamu belum cukup mempermalukan diri sendiri? Kalau kamu tidak mau pergi, maka diamlah di sini dan introspeksi. Perjanjianku dengan Laila akan segera berakhir. Nanti aku akan menggantinya. Setiap jam segini, Lukman sedang berkultivasi. Baiklah, tidak perlu pamit. Aku akan kembali berkemas, lalu pergi. Hei, Sari kembali. Aku ketakutan kemarin. Lukman membawaku kembali untuk tinggal. Ini adalah jepit rambut pusaka keluarga Su. Mulai sekarang, kamu adalah pemilik barunya. Ibu. Barang-barangku. Kamu tidak pantas menyentuhnya. Kamu? Kasur ini sangat keras. Aku bangun dengan pegal-pegal di sekujur tubuh. Ku dengar basis kultivasi Sari sangat dalam. Pasti dia tidak perlu khawatir soal itu. Keluar. Ku dengar wanita yang tidur sendirian terlalu lama berubah menjadi wanita pahit. Tidak seperti aku. Setiap malam aku dalam kenikmatan.
Berhenti. Lukman, aku cuma melirik jepit rambut itu, dan Sari mau membunuhku. Kalau kamu tidak kembali tepat waktu, aku pasti sangat ketakutan. Sari, minta maaf pada Laila. Mimpi. Jepit rambut murahan tidak sebanding dengan keributan ini, kamu benar-benar tidak berguna. Lukman, aku sesak napas karena sakit. Apa aku akan mati? Lihat apa yang kau lakukan, dan ingatlah rasa sakit yang menusuk itu, itulah permintaan maafmu pada Laila. Dulu ada saat, dia memelukku, melindungiku dari rumor dan menciptakan tempat aman bagiku. Tapi sekarang kata-katanya seperti pisau, yang paling menyakitkanku. Apakah kau lihat Lukman memegang Laila? Jauh lebih gugup dari saat bersama Sari. Laila adalah yang benar-benar diperhatikan Lukman. Setiap ujian, dia membawa banyak harta karun langka untuknya. Saat bahaya datang, dia melindunginya duluan. Lukman sudah menikah, tapi dia masih begitu baik pada Laila. Apa Sari tidak cemburu? Apa haknya untuk membuat keributan? Lukman sendiri bilang dia sudah dipakai orang lain dulu. Baginya menikah dengannya adalah berkah dari leluhur. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku tak akan biarkan kau menderita karena rumor lagi. Jadi di matanya, aku hanyalah lelucon. Menjadi bahan gosip semua orang. Aku ingin mengakhirinya langsung, tapi Lukman tak pernah kembali. Baiklah, kita tak akan bertemu lagi. Di dalam sekte puncak langit, kecuali darurat, tak diizinkan terbang turun gunung dengan pedang. Perjalanan kaki akan panjang. Kamu ngapain di sini? Bukankah Lukman mengambil afrodisiak ini buat dipakai sama dia? Kenapa masih ada di sini? Mau ngapain sebenarnya? Nggak ada. Cuma mau ngantar kamu pergi sekali terakhir. Sebenarnya, Lukman nggak impoten. Sebaliknya, dia hebat di ranjang. Setiap malam dia bikin aku kelelahan sampai tulangku rasanya mau copot. Alasan dia nggak menyentuhmu karena dia berjanji menjadi tungku manusia kultivasi ganda seumur hidupku. Lukman dan aku, jiwa raga, adalah pasangan sempurna. Sudah saatnya kamu mengembalikan tempatku padaku. Ini pertama kalinya aku dengar seseorang menggambarkan berselingkuh dengan cara yang begitu mengejutkan. Apa yang terjadi antara dia dan aku bukan urusanmu. Enyah dari sini. Perjanjianku dengan Lukman segera berakhir. Aku harus merebutnya sepenuhnya darimu. Tolong, Lukman, selamatkan aku. Lukman, aku nggak tahu apa yang aku lakukan bikin Sari marah banget, sampai dia menyeretku ke sini untuk memukulku. Dia bahkan memaksaku menelan pil dari botol itu. Dan dia mau merusak reputasiku. Dia mau melemparkanku ke jalan, dan menjadikanku musuh publik. Supaya aku nggak berani menunjukkan wajahku di depanmu lagi. Jelas, dia sendiri. Diam. Sari, aku tahu kamu sudah 5 tahun dalam pernikahan tanpa cinta, dan kamu penuh dendam. Tapi aku nggak tahu kamu begitu kejam. Sepertinya kamu belum belajar dari pengalaman. Karena kamu begitu tergila-gila pada pria, aku akan memuaskanmu. Lukman, lepaskan aku sekarang. Aku telah menyegel pusat energimu. Jangan pernah berpikir untuk melawan. Sekarang rasakan efek obat ini. Lukman, kau tahu, obat ini hanya bisa diminum dalam potongan kecil. Jika kau menelan satu utuh, jika kau tidak bisa menetralkan efeknya dengan cepat, kau akan meledak dan mati. Sari, bahkan jika kau tidak ingin dihukum, kau tidak perlu berbohong. Kau ahli farmakologi. Selama bertahun-tahun, kau tidak pernah membuat satu kesalahan pun. Bagaimana bisa terjadi kesalahan sekarang? Lukman, tolong aku. Orang benar-benar bisa mati karena ini. Aku tidak ingin mati. Lukman, sakit sekali. Bukankah efek yang kuat itu bagus? Itu akan cukup untuk memuaskanmu. Tuan muda, pimpinan sekte sudah menunggumu. Tapi malam ini, aku tidak ingin bertemu dengannya. Di mana kau? 5 tahun ini? Apa kau baik-baik saja? Siapa? Siapa di sana? Tolong aku.
Kau? Perasaan yang begitu akrab. Syukurlah Laila baik-baik saja. Jika tidak, jangan harap aku akan memaafkanmu. Sari, selagi aku masih sabar. Keluarlah. Kembalilah bersamaku. Minta maaf kepada Laila. Apa yang terjadi? Mungkinkah? Apakah itu? Bagaimana mungkin obat terlarang seperti ini ada di sekte puncak langit? Seluruh botol sudah habis dipakai. Tidak takut kau akan meledak dan mati? Mati tanpa jejak? Sari, keluar sekarang juga. Berhenti bersikap seperti putri manja. Jika kau tidak keluar, aku benar-benar akan marah. Kumpulkan semua murid dalam sekarang. Cari Sari di mana-mana. Jangan lewatkan satu titik pun. Siap. Baik. Sari. Sari. Sari, keluar dari sini. Waktunya hampir habis untuk pertemuan dengan Laila. Sari, kita akan segera melakukan kultivasi ganda fisik. Di mana kau? Lukman, kami sudah mencari di kaki bukit. Tidak ada tanda-tanda Sari. Dia tidak ada di sekte dalam maupun luar. Orang yang baik-baik saja, bagaimana bisa dia menghilang begitu saja? Terus cari, bahkan jika kita harus menggeledah setiap sudut, kita harus menggali dia keluar. Ya, segera. Jadi apa yang dia katakan itu benar. Kenapa aku tidak percaya padanya? Mungkinkah dia benar-benar? Lukman, seorang murid dalam melaporkan. Melihat Sari. Di mana dia? Dia bilang dia melihat Sari dengan seorang murid laki-laki. Mereka memasuki halaman kediaman pimpinan sekte di puncak utama. Apa katamu? Berhenti di situ. Puncak utama adalah area terlarang. Tidak boleh masuk tanpa izin pimpinan sekte. Pergi sekarang. Minggir. Lukman, jangan gegabah. Ini kediaman pimpinan sekte. Memasuki paksa seperti ini. Jika kita membuat pimpinan sekte marah, konsekuensinya tak terbayangkan. Ku dengar pria itu diundang langsung turun gunung oleh pimpinan sekte. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Kenapa guru membawa seseorang dari bawah gunung dan menempatkannya di puncak utama? Kenapa aku tidak diberitahu? Aku baru tahu sendiri. Ku dengar dia orang penting. Pimpinan sekte sangat menghargainya. Seseorang melihat Sari masuk bersamanya. Dan dia belum keluar. Sari meminum afrodisiak eliksir emas. Dia butuh penawarnya segera, atau dia akan meledak dan mati. Kecuali, dia menggunakan orang asing itu sebagai penawarnya. Lukman, lagi pula, ini wilayah pimpinan sekte. Tidak ada yang berani menyentuh Sari. Masuk akal. Bagaimana kalau kita periksa di tempat lain? Apa yang terjadi dengan sekte bahagia dulu? Sudah menjadi pil pahit yang sulit ditelan. Sekarang, setelah menunggu begitu lama, bagaimana mungkin aku biarkan orang lain mendahuluiku? Minggir. Semua minggir. Perhatikan langkahmu. Perintah pimpinan sekte. Mundurlah sekarang. Atau, kamu akan dihukum berat. Tetua. Tolong umumkan kedatanganku. Ada keadaan darurat. Pimpinan sekte telah memerintahkan tidak ada yang boleh naik ke puncak utama. Urus saja besok. Besok? Aku masuk sekarang. Istriku ada di dalam. Kau mau merebutnya? Biarkan aku masuk. Lukman, tenanglah. Pasti ada kesalahan. Tidak ada orang luar yang pernah masuk puncak utama. Puncak utama dilarang tanpa panggilan. Istrimu tidak mungkin di sini. Tidak. Dia wanitaku. Aku takkan biarkan siapapun menyentuhnya. Dia milikku, hanya milikku. Sari. Sari. Aku tahu kau di dalam. Keluarlah. Sari. Kenapa? Saat dia di depanku, suaranya terdengar begitu jauh. Peluk aku. Sari. Kau tahu apa yang kau lakukan? Tolong, bantu aku. Aku merasa sangat buruk. Aku tidak mau mati. Sari, jangan lupakan aku kali ini. Panas sekali. Seperti api yang membakar di dalam diriku. Apakah aku akan meledak dan mati? Sari, aku di sini. Kamu akan baik-baik saja. Sari, kamu yakin ingin aku membantu?
Hangatnya. Sangat familiar. Suara dan irama napas ini juga sangat familiar. Sari. Aku tahu kamu ada di dalam. Keluarlah. Keluar dari sini. Sekarang aku akhirnya sadar bahwa kata-kata Layla yang ceroboh itu benar. Lukman, kamu telah memperdalam penghinaanku lagi. Lukman, aku benci kamu. Kali ini, ingat ini dengan jelas, itu bukan Lukman. Itu adalah aku, Gali. Sakit. Rasanya tubuhku hancur. Di mana ini? Di mana ini? Ini bukan kediaman murid inti, bukan juga tempat latihan. Di mana Lukman? Akhirnya, aku berkultivasi ganda dengannya. Baru setelah aku tahu sifat aslinya, hanya memikirkan berapa kali dia bersama yang lain, membuatku mual. Ku dengar kamu muntah. Kamu baik-baik saja? Suara ini bukan Lukman. Lalu, siapa dia? Siapa kau? Jangan mendekat. Mungkinkah? Apa yang terjadi 6 tahun lalu? Apakah aku mengalaminya lagi? Tenang. Sekarang giliranmu. Kali ini, aku tidak akan biarkan mereka menghancurkanku lagi. Aku tahu kamu kesal. Tentang tadi malam, kamu bisa berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Aku akan tutup mulut. Aku akan menebusnya. Tapi pertama, biarkan aku memeriksamu. Rasanya begitu akrab. Selamatkan aku. Aku ingat sekarang. Tadi malam, aku memohon padanya untuk menyelamatkanku. Kamu... Galih? Bagaimana mungkin ini kamu? Galih, mantan murid jenius sekte ini yang tersesat dalam ilmu terlarang dan pergi meninggalkan gunung. Benar-benar kembali. Lukman, pergi. Saat Lukman menyelamatkanku dan membawaku ke sekte puncak langit, saat aku memulihkan diri, aku melihatnya beberapa kali. Tapi pada malam pernikahan kita, dia menghilang. Jangan khawatir, aku di sini. Setelah beberapa kali, Galih tidak pernah datang lagi. Terakhir kali aku melihatnya adalah di pernikahanku dengan Lukman. Lukman menyelamatkan hidupku, jadi ayahku, bapak pimpinan sekte bulu bulan, menyukainya. Dia menukar harta karun langka untuk membantu dia menjadi seorang murid inti dari sekte puncak langit. Selamat. Galih selalu bersikap acuh tak acuh, dan aku hampir tidak pernah bicara dengannya. Tapi hari itu, dia datang ke upacara secara khusus. Bukankah Galih tidak suka keramaian? Kenapa dia datang hari ini? Kamu tidak tahu. Dia sedang bergelut dengan iblis batin akhir-akhir ini, dan basis kultivasinya menurun. Pimpinan sekte menjadi marah, dan memaksanya menempuh jalan tanpa emosi. Tepat. Sekarang, pimpinan sekte berniat untuk mempromosikan Lukman menjadi murid utama. Dia sudah menyerahkan pengelolaan sekte puncak langit kepadanya. Lagi pula, dia adalah menantu idaman dari sekte bulu bulan. Pada akhirnya, dia tetap hanya menjilat dia. Lukman, Galih kayaknya lagi mabuk. Apa kita perlu cek dia? Biarkan dia sendiri. Dia baru saja hancur hati daunnya. Basis kultivasinya terhambat. Karena pimpinan sekte lebih suka padaku, dia cuma frustrasi. Jiwa kesepian sepertinya, melihat kita bersama, pasangan sempurna, pasti merasa lebih buruk. Jangan provokasi dia. Ayo kita cek ke sana. Semua ingatan yang terfragmentasi tentangnya terangkai bersama. Tapi terasa seperti ada sesuatu yang hilang. Ini eliksir abadi yang kubuat pagi ini. Ini akan membersihkan sisa obat di tubuhmu. Minumlah selagi masih hangat. Kalau rasanya pahit, kamu bisa makan permen. Tadi malam kita agak kelewatan. Aku khawatir mungkin aku menyakitimu. Jadi aku pergi mencari pil, aku menulis cara meminumnya di selembar kertas. Coba dulu sendiri, kalau ada masalah, datang temui aku kapan saja. Dia bahkan memikirkan itu, dan dia menulisnya dengan jelas. Kenapa aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya? Penampilannya sungguh memukau. Dia pria tercantik di sekte ini. Sudah lebih baik? Aku baik-baik saja. Duduk. Ini adalah token patriark dari keluarga Pratama. Keluarga
Keluarga Pratama bukan sekte papan atas, tapi merupakan salah satu 8 keluarga besar yang bergengsi. Pengaruh mereka tidak bisa diremehkan. Dia benar-benar memberikannya padaku. Mulai sekarang, dengan token ini, kamu bisa memerintah keluarga Pratama. Kamu tidak perlu membalas budi seperti ini. Tadi malam, aku yang meminta bantuanmu. Jadi, kamu tidak perlu bertanggung jawab, dan juga tidak perlu memberikan kompensasi. Baiklah. Karena kamu tidak menginginkan ini, mari kita bicarakan hal lain. Mulai hari ini, kamu dan Lukman akan memutuskan kemitraan kultivasi, dan kemudian, menjadi pasangan kultivasiku. Bukan, semalam itu hanya kesalahpahaman. Aku dibius. Jika bukan karena kamu, aku mungkin sudah mati. Sari, apa kamu yakin ingin aku membantumu? Jadi jangan khawatir, dan kamu tidak perlu menikahiku karena kewajiban. Aku ingin menikahimu, bukan karena kewajiban. Ini untuk menebus penyesalan dari 6 tahun lalu. 6 tahun lalu, saat itu kita bahkan tidak saling kenal. Penyesalan apa yang bisa kau miliki denganku? 6 tahun lalu, akulah yang membawamu keluar dari Sekte Bahagia. Apa katamu? Saat itu, aku tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas. Aku hanya melihat jubah murid Sekte Puncak Langit. Saat itu, kamu meringkuk di sudut, menggigil. Aku langsung melihatmu. Dengan sisa kekuatan terakhirmu, kau menunjuk kami ke tempat para kultivator wanita lainnya di penjara. Ya, bahkan detailnya cocok, pantas saja. Setiap kali aku bicara dengan Lukman tentang ini, dia selalu berbelit-belit. Dia hanya bilang dia menyelamatkanku. Jadi, dia selama ini berbohong padaku. Semua palsu. Aku tidak hanya mencintai orang yang salah, tapi juga salah mengenalimu. Betapa bodohnya aku. Saat aku tahu kau salah mengira aku sebagai orang lain, kau sudah memutuskan untuk menikahi Lukman. Kebahagiaan di matamu membuatku berpikir kesalahan itu benar. Tapi sekarang aku tahu kau tidak bahagia. Jadi, aku memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Kesalahan ini berakhir di sini. Terima kasih. Telah jujur padaku. Tapi sebenarnya, meskipun kau tidak memberitahuku, aku tetap akan putus dengannya. Sungguh? Ya. Jadi? Aku belum siap untuk mengambil pasangan kultivasi lain. Aku lelah. Aku ingin berkultivasi dalam pengasingan untuk sementara. Oke, aku mengerti. Ambil token ini. Setiap kata yang kuucapkan hari ini, masih berlaku kapanpun kamu datang padaku. Sari, aku akan selalu menunggumu. Sepertinya Lukman sudah di sini menjaga semalaman. Sari, kamu masih hidup? Tadi malam di dalam sana apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu keluar semalaman? Apa kamu tahu aku mencari ke seluruh sekte puncak langit untukmu dan menunggu di sini sepanjang malam? Ya, berkat kamu aku selamat. Mengenai apa yang kulakukan tebak saja. Aku rasa kamu pergi merayu pria lain? Sari, bagaimana aku tidak pernah menyadari bahwa kau begitu rendah? Lukman, dan kau ini apa? Apa hakmu memanggilku rendah? Awalnya kupikir kau hanya suka bertingkah seperti pewaris manja, aku tak menyangka kau akan merendahkan dirimu begitu, benar-benar tak tahu malu. Apa kau tahu kau wanita bersuami, dan kau berani main serong dengan pria lain? Aku bisa memaafkan ini. Lagi pula, kau sudah tidur sendirian selama 5 tahun. Wajar jika kau kesepian. Apa aku tidak salah dengar? Aku akan biarkan yang lalu berlalu. Kembalilah bersamaku, kita akan berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Aku juga akan menyembuhkan penyakitku. Kita akan bersama, dan hidup normal, oke? Siapa kira dirimu, sok-sokan bermurah hati, mau menutupi semuanya? Yang merendahkan dirinya sendiri, yang tak tahu malu, itu kamu, bukan aku. Penyakitmu tidak pernah nyata. Kau dan Laila, berapa lama kau berencana terus bermain-main? Kau mengetahuinya. 5 tahun. Demi dia, kau buat aku hidup dalam pernikahan tanpa cinta, selama 5 tahun. Lukman, kau benar-benar pembohong besar. Tidak, itu tidak benar. Sari, dari awal, aku selalu mencintaimu. Aku hanya mencintaimu. Aku bersumpah. Cintai aku?
Lukman, sudahlah. Cintamu terlalu murahan. Aku tidak butuh itu. Akhiri saja di sini. Ikatan masa lalu. Putus total hari ini. Kamu meninggalkanku? Aku tidak setuju. Aku selalu setia padamu. Aku, dengan Laila, itu hanya dorongan sesaat. Aku tidak mau mendengar alasanmu. Persetujuanmu tidak penting lagi. Tadi malam, kamu hampir membunuhku. Kamu pikir ketulusanmu lebih berharga dari nyawaku? Sari, aku tidak tahu tadi malam. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Aku bersumpah. Aku bersumpah aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan berubah. Jangan lupa, Sari, 6 tahun lalu, aku menyelamatkanmu. Aku merebutmu dari monster tua itu. Akulah yang menarikmu keluar dari trauma itu. Kamu tidak boleh tidak tahu berterima kasih. Orang yang menyelamatkanku. Bukanlah kamu sama sekali. Kamu. Apa yang kamu katakan? Aku bilang orang yang menyelamatkanku 6 tahun lalu adalah Galih. Apa belum cukup kamu dan Laila bersekongkol menipuku selama 6 tahun? Betapa tak tahu malunya kalian berdua. Kamu menginjak-injak perasaan orang lain sebagai permainan. Apakah dia? Apakah dia ingat semuanya? Sari, dengarkan aku. Aku punya alasan untuk semua ini. Ini. Lihat. Itu murid utama kita, Galih. Gadis cantik yang dia selamatkan hari ini. Sayangnya dia disiksa oleh pria tua mesum dari Sekte Bahagia selama 7 hari 7 malam. Dia mungkin sudah kotor sekarang. Tapi kali ini, Galih benar-benar dapat durian runtuh. Dia dari Sekte Bulu Bulan, putri kesayangan pimpinan Sekte. Di masa depan, Sekte Bulu Bulan pasti akan menjadi dukungannya. Sekte Puncak Langit calon tuan muda, kemungkinan besar adalah dia. Dia cuma beruntung. Mendahului yang lain. Galih datang menemuinya beberapa kali, tapi dia tidak pernah bangun. Kenapa dia tertarik padanya? Bagaimana kalau nanti dia bangun, aku bilang kaulah yang menyelamatkannya, maka kamu yang dapat pujian. Dengan satu syarat, kamu tidak boleh menyentuhnya selama 5 tahun. Kamu harus berkultivasi ganda denganku selama 5 tahun, untuk menyeimbangkan yin dan yang dan meningkatkan kultivasiku. Apa, takut? Siapa bilang aku takut? Aku rasa aku tidak kalah dari siapapun. Kalau begitu. Setuju. Jadi, apa maksudmu aku harus berterima kasih? Terima kasih karena mengkhianatiku, karena berpura-pura menjadi orang lain, dan karena berbohong padaku selama 6 tahun. Tahukah kamu bagaimana aku bertahan selama 6 tahun ini? Selama bertahun-tahun ini, aku sudah berusaha menyembuhkan impotensi Lukman. Aku sudah menjelajahi perpustakaan Sekte Puncak Langit dan Sekte Bulu Bulan. Setiap hari aku memilih pakaian dalam berwarna cerah, bahkan mencari lukisan erotis dari dunia manusia. Aku tersipu dan mempelajari semua trik baru itu. Aku melakukan semuanya hanya untuk membangkitkan minatnya. Baiklah. Karena kau tahu segalanya, aku tak perlu menyembunyikannya lagi. Biarkan aku memberitahumu, aku tidak akan pernah memutuskan ikatan kita. Mau kabur dengan Galih? Mimpi saja. Lepaskan aku, Lukman. Lagi pula, kau adalah wanitaku. Ingat, kau milikku dan hanya milikku. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan dia. Apakah sakit? Jangan takut, aku di sini. Kau memiliki hati Dao yang hancur dan basis kultivasi yang mandek, dasar sampah. Bagaimana kau masih punya muka untuk menginjakkan kaki di Sekte Puncak Langit? Dia belum tahu bahwa aku telah membangun kembali hati Daoku, mengatasi hambatanku, dan naik ke tingkat lebih tinggi. Terserah, dia hanya sampah, dia tidak pantas tahu. Tadi malam, itu kau di dalam sana, bukan? Dengan siapa aku bersama? Bukan urusanmu. Sampah. Berani kau menodai wanitaku? Tidak mungkin basis kultivasinya bisa melampaui milikku, dia pasti belajar semacam teknik jahat di luar. Keji. Berani kau menggunakan taktik kotor? Lukman. Jangan kira semua orang setak tahu malu sepertimu.
Atas semua yang kau lakukan pada Sari selama bertahun-tahun, aku belum membuatmu membayar. Membuatku membayar? Kau pikir kau siapa? Kau hanya pecundang yang lari turun gunung dengan aib dan kembali tanpa malu, dasar sampah. Aku adalah kepala murid inti dari Sekte Puncak Langit. Semua murid, ikuti perintahku. Kau tidak ada apa-apanya dibandingkan aku. Bagaimana mungkin kau bisa membuatku membayar? Dan kau ingin meninggalkanku dan menikah dengannya? Di atas mayatku. Selama aku tidak setuju, dia tidak akan hidup untuk menikahimu di kehidupan ini. Kalau begitu, bagaimana jika aku adalah calon pimpinan sekte dari Sekte Puncak Langit? Mengenai calon pemimpin Sekte Puncak Langit, belum waktunya memilih tuan muda. Kau sudah mengandalkan gelar kosong untuk membenarkanmu? Semua pemimpin Sekte Puncak Langit sebelumnya adalah murid inti utama. Jadi, berlututlah sekarang dan bersujud 3 kali. Aku akan mempertimbangkan membiarkanmu tinggal di sekte luar untuk membersihkan toilet. Sungguh. Coba saja sendiri dan lihat apakah kau mampu. Lihatlah sampah yang kau pilih. Saat masalah datang, dia hanya bersembunyi. Sudah selesai? Ayo pergi. Sari, berhenti di situ. Sari, berhenti di situ. Sari, kau bersama sampah yang bahkan tidak bisa melindungimu. Apa untungnya bagimu? Tinggal di bawah naungannya, kau akan menyesali ini. Galih, beraninya kau mencuri wanitaku? Aku akan memastikan kau hancur total. Galih, terima kasih sudah datang membantu. Mulai sekarang, aku akan urus semuanya sendiri. Aku tidak mau kamu ikut terseret. Jangan khawatir tentang aku. Yang terpenting sekarang kamu istirahat yang cukup. Aku akan urus Lukman, biar dia tidak mengganggumu lagi. Terima kasih. Tapi, aku tidak mau bergantung pada siapapun lagi. Kamu tidak usah bertengkar dengannya lagi, demi aku. Apa yang kualami mengajariku untuk tidak menganggap siapapun sebagai satu-satunya penopang hidup. Basis kultivasi Lukman semakin kuat. Galih dulu pernah alami key deviation, merusak fondasinya. Salah langkah, dia bisa jatuh ke kehancuran abadi. Aku tidak bisa menyeretnya lebih lama lagi. Galih, bagaimanapun, terima kasih banyak. Tapi, aku harus pergi sekarang. Baiklah. Sari, aku akan selalu ada untukmu. Kapanpun kamu butuh, berbalik saja, kamu akan melihatku. Sari. Sari, tunggu dulu. Tentang kamu dan Galih, aku bisa mengabaikannya. Mari kita mulai lagi, oke? Kita sudah bersama selama 5 tahun. Aku tahu kamu tidak mau meninggalkanku. Dan aku juga tidak mau meninggalkanmu. Berikan aku kesempatan lagi. Semua yang tidak kamu sukai dariku, akan aku ubah, oke? Pergi sana. Bagiku, kamu sudah ternoda. Bahkan melihatmu sekarang membuatku mual. Sari, kau akhirnya kembali. Sari, Hentikan dia. Siapapun yang bukan dari sekte kita tidak diizinkan masuk. baik. Lukman. Setahun lalu, kamu menyelamatkanku tepat waktu. Pria tua mesum itu tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Aku tidak peduli. Yang aku inginkan hanya kamu.
iblis batin mengoyak hatiku. Setelah akad cinta terluka, metode kultivasi hati dengan pasangan kultivasiku membentuk kembali ikatan spiritual kita. 7 tahap kepercayaan. Tugas minggu ini, rangkulah secara aktif dan satukan napasmu, setidaknya sekali. Kamu pasti bisa. Ayo lakukan. Apa sebenarnya yang aku lakukan padanya? Aku punya seseorang yang hanya tertarik pada aku, dan aku kehilangan dia. Lukman, sudah dengar semuanya. Percaya nggak sih Sari ternyata beneran pacaran sama Galih? Lukman, aku rasa Sari itu plin-plan. Mungkin dia udah move on, dan melupakanmu sepenuhnya. 5 tahun terakhir ini, alasanku selingkuh dengan Laila sebagian karena taruhan konyol itu. Dan sebagian lagi karena Laila begitu bergairah dan berani, aku tertarik padanya. Tapi ketika aku pikir aku akan kehilangan Sari selamanya karena ini, hatiku terasa seperti dicabik-cabik. Lukman, bahkan jika Sari kabur dengan Galih, kamu masih punya aku, kan? Bukankah kita cocok bersama? Kita sangat serasi saat kita kultivasi bersama. Setiap hari terasa luar biasa. Aku hanya mencintainya. Dengar baik-baik. Aku hanya cinta dia. Dia sudah berbuat banyak untukku. Dan apa yang aku lakukan? Aku hanya mengejar kesenangan sesaat. Aku tidak pantas mendapatkan ketulusannya. Aku mengecewakannya. Sari, jangan membuatku sulit. Andai saja semua ini bisa dimulai lagi. Sari, kau benar-benar jalang. Pertama kau tidur dengan Galih, lalu kau merayu Lukman, membuatnya tergila-gila padamu. Berhenti minum. Bahkan jika kau minum sampai mati, apakah Sari akan kembali? Benar, tidak peduli bagaimana aku menjelaskan, dia tidak mau mendengar. Katakan padaku, bagaimana cara mendapatkannya kembali? Aku mohon padamu, tolong katakan padaku. Lukman adalah milikku, dan hanya milikku. Aku suka fisiknya. Dia hanya akan menjadi tungku manusiaku pribadi. Tidak ada yang akan merebutnya dariku. Galih memberiku kompensasi yang cukup besar. Itu benar-benar menunjukkan ketulusannya. Ayo, Lukman. Ambil token ini. Setiap perkataanku hari ini, kapanpun kamu datang padaku, masih akan berlaku. Baru sekarang aku melihat perasaan Galih yang sebenarnya. Tapi sekarang, apakah aku masih punya keberanian untuk mencintai seseorang? Sari, seseorang dari Sekte Puncak Langit baru saja muncul. Katanya dia Galih. Dia ingin menemuimu. Galih? Di mana dia? Murid-murid di gerbang menghentikannya di kaki gunung. Kenapa Galih tiba-tiba datang menemuiku? Baik, kamu boleh pergi sekarang. Kamu harus melepaskan orang yang salah. Sebelum bertemu orang yang tepat, aku harus menemuinya. Jadi memang kamu. Apa? Kecewa? Tipuan bodoh. Aku sudah tahu itu kamu sejak awal. Lukman yang menyuruhku ke sini. Dia bilang dia masih punya perasaan padamu. Semuanya sudah berakhir di antara kita. Jangan menjijikan. Sari, aku tahu aku tidak seharusnya mencampuri hubungan kalian, tapi perasaan tidak bisa dikendalikan. Sedangkan aku bukan orang yang picik. Jika kamu bersedia turun pangkat dan menjadi selir, dan melayaniku dengan setia mulai sekarang, aku akan membiarkanmu tetap di sisi Lukman sebagai pembantu. Dasar jalang tak tahu malu, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mempermalukanku. Sari, beraninya kamu menyakitiku seperti ini, Lukman tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Mau pergi? Terlambat. Kau? Brengsek, tidak menyangka, ya? Aku baru saja melepaskan ke udara afrodisiak baruku. Sedikit saja, dan sudah 100 kali lebih kuat dari afrodisiak eliksir emas sebelumnya.
Brengsek. Kamu pikir kamu hebat hanya karena kamu punya keluarga baik dan wajah cantik? Itu sebabnya Lukman tidak bisa melupakanmu. Bahkan Galih terpikat padamu. Jika kamu tidak punya apa-apa lagi, dan menjadi wanita hina, apakah masih ada yang mau kamu? Apa yang sebenarnya kamu coba lakukan? Tentu saja aku membantumu. Biarkan aku memperkenalkannya padamu. Ini semua mainan yang kukumpulkan. Aku akan meminjamkannya padamu untuk bersenang-senang. Anggap saja sebagai hadiah balasan karena mengganggu Lukman selama 5 tahun. Laila, ada apa denganmu? Sari, kenapa kau memakiku? Aku hanya mencoba membantumu. Kau tahu, Lukman tidak menyentuhmu karena kamu agak kotor. Bagaimana kalau aku membantumu menjadi lebih kotor? Dengan begitu, Lukman benar-benar akan membencimu. Jangan coba-coba melawan. Nikmati saja. Siapa tahu, mungkin sebentar lagi kau akan memohon pada mereka sambil menangis. Segera, wajahmu yang sangat bahagia, pandangan mesum akan tersebar di seluruh dunia kultivasi. Beraninya kau menyentuh wanitaku, apa kau mau mati? Siapa kamu? Galih, kapan kamu sampai di sini? Perempuanmu? Bukankah dia istri Lukman? Kami tidak tahu apa-apa. Ini semua ulahnya. Dia yang menyuruh kami. Berhenti. Jangan bergerak, atau aku akan menghancurkan ini. Jika tidak ada penawarnya, Sari akan terbakar oleh hasrat dan mati dalam penderitaan. Apa yang terjadi? Kenapa? Aku merasa sangat buruk. Sari, Jalang, apa yang kau lakukan? Kau pikir aku sebodoh itu? Bahwa aku tidak akan waspada padamu? Begitu. Kamu tadi pakai api untuk membakar baju aku hanya untuk mengalihkan perhatian aku. Dan membius aku. Kamu wanita kejam. Aku bunuh kamu. Aku merasa nggak enak. Cepat, tolong aku. Siapa yang berani menyentuhnya? Tidak, kami tidak berani. Pergi. Tentang yang terjadi sebelumnya, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku masih belum akan melihat warna asli Lukman. Untuk hari ini, anggap ini hadiah balasan. Nikmati saja. Galih, terima kasih lagi atas bantuannya. Senang kamu baik-baik saja. Bagaimana kau tahu aku di sini? Aku merasakan Laila sudah pergi, sekte puncak langit. Khawatir dia akan menyakitimu. Jadi aku menggunakan mantra pelacak, dan melacakmu sampai ke sini. Maaf, aku bertindak berlebihan. Tidak bermaksud ikut campur, hanya saja tidak bisa berhenti khawatir. Tidak perlu minta maaf. Kamu membantuku lagi. Jika bukan karena dirimu, aku tidak akan bisa menangani semua orang itu. Sari, aku tidak menjelaskan dengan jelas waktu itu. Aku ingin menikahimu. Ini bukan untuk menebus apapun, atau karena aku merasa bertanggung jawab, itu karena aku mencintaimu. Aku sudah mencintaimu selama 6 tahun. Sari, tidak. Kamu belum sepenuhnya keluar dari kekacauan terakhir itu. Dan sekarang kamu terjun langsung ke masalah lain. Aku tahu, tapi ini masalah besar. Aku tidak mau memikirkannya sekarang. Aku pergi dulu. Baiklah. Wah, pil kelas surgawi. Sari, kamu berhasil. Kualitasnya, polanya. Bahkan tetua mungkin tidak bisa meramu pil seperti itu. Sekte Bulu Bulan terkenal di dunia kultivasi karena alkimia. Dan aku adalah murid inti terbaik dari generasi ini. Baik dalam pengobatan maupun alkimia, aku melampaui teman-temanku.
Tapi setelah menikah dengan Lukman, aku terhenti mencari cara untuk menyembuhkannya, terus-menerus gagal, yang telah menghambat kultivasiku sendiri. Sari, bulan ini, giliranmu untuk pergi ke klinik herbal sekte untuk penduduk kota awan menawarkan konsultasi medis gratis. Para pasien sudah tiba, dan tetua mengirimku untuk mendesakmu. Aku pergi sekarang. Sari, Lukman, keluar. Jangan buat warga kota awan tidak bisa ke dokter. aku tidak datang untuk cari masalah. Aku ke sini untuk berobat. Sebelum aku bergabung dengan Sekte Puncak Langit, aku juga warga kota awan. Apa Sekte Bulu Bulan yang hebat akan membiarkan kejadian masa lalu menolak pasien? Karena kamu sakit, duduklah, dan biarkan aku periksa. Setiap pasien hanya punya waktu sebatang dupa. Setelah kau pergi, aku melihat catatan dan buku kedokteran yang kau tinggalkan. Barulah aku sadar bahwa selama 5 tahun terakhir, kau telah berkorban begitu banyak untukku. Dan aku seperti orang buta, tidak bisa melihat apapun. Aku benar-benar bajingan. Sari. Pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Karena itu saat Laila menyuruhku berpura-pura menjadi Galih, aku tertipu. Kupikir selama kita bersama, aku bisa perlahan-lahan menebus kebohongan ini. Jadi cintamu padaku dibangun di atas kebohongan, dibangun dengan merampas hakku untuk mengetahui kebenaran. Apa yang kau nikmati adalah bantuan dari Sekte Bulu Bulan dan caraku memperlakukanmu. Itu bukan cinta yang setara. Tidak, bukan begitu. Itu Laila, dia menipuku, dia merayuku, dan aku bodoh sesaat. Rayuan yang cukup hebat. Lukman, kau sangat pandai berpura-pura polos. Kau baru saja menaklukkannya untuk memuaskan egomu sendiri. Pada akhirnya, kau menimpakan semua kesalahan padanya. Itu sungguh menyedihkan. Baiklah, aku mengakuinya. Aku keji. Aku tidak bertanggung jawab. Kembali ke rumah kosong itu. Aku sadar apa yang telah kuhilangkan. Aku mencintaimu. Aku hanya tak pernah tahu bagaimana cara mencintai. Kau tidak tahu apa itu cinta. Jika kau benar-benar mencintaiku, kau tidak akan mengabaikanku selama 5 tahun, apalagi menabur garam di lukaku. Lukman, kau tidak tahan kehilangan seseorang yang benar-benar peduli padamu. Waktunya habis, silakan pergi. Sari, Semua dukungan sebelumnya dari Sekte Bulu Bulan kini dicabut. Kau sendirian sekarang. Sari, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku akan putus hubungan dengan Laila. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebus kesalahan padamu. Siapa itu? Dia tampan. Tidak tahu. Sepertinya dia datang untuk Sari. Galih, apa yang kamu lakukan di sini? Ku dengar Dokter Sari sedang memeriksa pasien hari ini, jadi aku datang untuk melihat. Selamat. Akhirnya, dari reruntuhan masa lalu, kamu muncul. Terima kasih. Dokter Sari bekerja dengan ajaib. Aku bertanya-tanya, apa kamu bisa memeriksa aku juga? Kudengar kamu jatuh ke dalam trans iblis, hati daumu hancur, menyebabkan penurunan besar dalam basis kultivasimu. Kamu meninggalkan sekte. Kudengar itu karena dekat rekan murid di alam agung, saat melindungimu, dibunuh secara brutal oleh binatang iblis. Benar? Untuk melarikan diri dari kenangan itu, aku mengabdikan diriku pada kultivasi. Tapi itu hanya memicu iblis batin, dan aku mengalami serangan balik. Aku kehilangan hati daoku. Tidak mampu menghadapi kenyataan. Aku meninggalkan Sekte Puncak Langit. Pergi tidak membuatmu pengecut. Terkadang, menjauh dari rasa sakit adalah satu-satunya cara untuk sembuh. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Aku punya beberapa pil yang bisa membangun kembali fondasimu. Mungkin itu bisa membantu. Tidak perlu. Aku sudah menemukan jalanku sendiri. Tapi aku merasa masih ada sesuatu yang salah di kepalaku. Akhir-akhir ini aku sulit tidur. Setiap kali suasana hening di kepalaku, aku tidak bisa tidak melihat wajah seseorang. Apapun yang kulakukan, aku tidak bisa menghentikannya. Dokter Sari, apa aku benar-benar sakit parah? Apa lagi? Dan aku hanya punya mata untuk dia sekarang. Saat seseorang mendekatiku, aku merasa tidak nyaman di sekujur tubuh, aku merinding, kecuali dia. Aku pikir aku sudah tidak bisa disembuhkan.
Dokter Sari, aku khawatir penyakitku hanya bisa disembuhkan olehmu. Mungkin aku perlu kontrol seumur hidup. Gali, bisakah kamu serius sekali ini? Aku benar-benar serius? Aku mungkin butuh waktu lebih. Aku tahu. Aku akan menunggu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Galih, yang biasanya pendiam, bisa memiliki sisi yang canggung, namun menggemaskan. Jubah bulu rubah yang terbuat dari rubah ekor 9 berusia 1000 tahun, siapa dia sebenarnya? Rubah ekor 9 berusia 1000 tahun, adalah temuan langka. Mereka bilang, pimpinan Sekte Puncak Langit menangkap 100 tahun yang lalu. Aku tidak pernah memperhatikan detail-detail ini. Aku juga tidak bertanya padanya kenapa dia kembali ke Sekte Puncak Langit. Dia di Sekte Puncak Langit, baik-baik saja. Dia tidak mendapat masalah dari Lukman. Mungkin pimpinan Sekte melindunginya. Sari, apa dia pasangan kultivasimu? Dia? Tidak. Dia terus-terusan bergaul denganmu setiap hari, selalu di sampingmu. Kupikir kalian berdua. Laila, jangan menggoda Sari. Perasaanku padanya sangat tulus. Sebenarnya, aku bahkan tidak tahu apa kita satu sama lain sekarang. Kita sudah saling kenal begitu lama, dan pernah terpisah oleh jarak terjauh di dunia. Jadi, Galih, sebenarnya apa hubungan kita? Jadi dia sudah mengejarmu, Sari? Kupikir kalian berdua cocok. Kalian berdua sebaiknya segera bersama saja. Terima kasih atas restumu. Jika ada kabar baik, akan kuberitahu. Tentu, aku pergi sekarang. Hari ini dingin, dan aku khawatir kamu masuk angin, jadi aku bawakan mantel bulu rubah ini. Ya, aku bersedia. Apa? Untuk pria yang mabuk cinta ini, aku rela. Aku akan menghabiskan hidupku untuk menyembuhkannya. Ya, aku bersedia. Benarkah? Ya. Kami mungkin mengembara, tetapi selama kita selalu saling mendekat. Bagaimanapun takdir menentukan, hati kita terhubung. Apakah ini potret pimpinan sekte, dan ibu pimpinan sekte? Kamu benar-benar mirip ibu pimpinan sekte, kalian berdua memiliki mata yang hangat. Iya. Ayah dan ibuku, mereka pergi ke Pulau Nirwana untuk urusan bisnis. Mereka seharusnya kembali kapan saja sekarang. Selama bertahun-tahun, kami jarang bertemu. Orang-orang penting. Kamu harus lebih sering menemui mereka. Galih, memikirkan rekan murid dekatmu. Aku berjanji padanya bahwa aku akan hidup untuknya juga. Galih selalu tampak tak tergoyahkan, tapi hanya saat berhadapan denganku dia menunjukkan rasa sakit dan kerentanan yang langka. Jadi, Galih, kapan kamu mulai menyukaiku? Saat pertama kali melihatmu, Aku tidak percaya, karena saat itu aku berantakan. aku serius. Saat pertama kali melihatmu, matamu yang berkaca-kaca sangat keras kepala, dan meskipun kamu takut, kamu menahan air matamu. Saat itulah aku tahu, aku akan melindungi gadis yang setia dan berbakti. Sudah lama sekali, bahkan ingatanku sendiri sudah kabur. Tapi detail-detail itu, dia mengingat semuanya selama ini. Tapi 6 tahun lalu, aku bahkan tidak mengenalimu. Dan aku mempercayai orang yang salah. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah salah mengartikanmu sebagai orang lain lagi. Ibu. Sari, tentang kamu dan Lukman, kami tahu semuanya. Kamu sudah melewati begitu banyak selama ini.
Lukman, hewan itu. Beraninya dia memperlakukanmu seperti ini? Setelah sekian lama, akhirnya aku bisa melihat kalian semua kembali. Cukup pembicaraan suram itu. Bapak dan Ibu Wijaya. Sari, siapa ini? Ibu, ini Galih. Yang aku tuliskan untuk ibu, dialah yang dulu benar-benar menyelamatkanku. Ada apa dengan ekspresi itu? Lukman, kenapa terburu-buru? Aku baru dengar dari murid-murid lainnya bahwa Sari dan Galih akan menikah di Sekte Puncak Langit. Semua murid inti kecuali kamu mendapat undangan pernikahan. Apa yang kamu katakan? Lukman, tidak. Sari, berani-beraninya kamu kejar dia. Bagian atas mahkota pengantinmu masih perlu mutiara putri duyung yang bagus. Hari ini, aku harus menemukannya. Kita sudah membeli banyak barang hari ini, hanya kain gaun pengantinnya saja harganya 100.000 batu roh tingkat tinggi per gulung. Ini hanya sebuah upacara. Kamu tidak perlu berlebihan. Tidak mungkin. Aku akan memberimu pernikahan paling megah di dunia. Ayo kita lihat ini. Masuklah dan lihat-lihat. Aku akan istirahat di sini sebentar. Tetap di sini. Aku akan segera kembali. Sari. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu menikah dengan orang lain? Apakah kamu pernah memikirkan perasaanku? Bagaimana bisa kamu? Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Kita bersama selama 5 tahun, bukan 5 hari, bukan 5 bulan, 5 tahun penuh. Lebih dari 1.800 siang dan malam, bagaimana bisa kamu begitu kejam? Kamu pikir kamu bisa mengakhirinya begitu saja? Biarkan aku perjelas. Tidak mungkin. Kamu tidak akan menikah dengan Galih. Kamu milikku, dan hanya milikku. Kamu adalah milikku. Kamu akhirnya menunjukkan warna aslimu. Cintamu yang konon. Hanyalah egomu yang rapuh. Tapi aku tidak pernah menjadi milik siapapun. Kamu tidak berhak mengganggu keputusanku. Apa hebatnya sampah itu? Kenapa kamu mau menikah dengannya? Apakah dia layak untukmu? Dengan siapa aku menikah? Bukan urusanmu. Kembali. Lepaskan aku. Aku bersumpah akan minta tolong. Silakan. Aku suamimu. Siapapun yang kamu panggil tidak akan menolong. Mundur. Lepaskan aku. Galih. Kamu lagi. Kamu tidak mau pergi. Kamu pikir dengan muncul di depan Sari setiap hari akan membuatnya mencintaimu? Dengar ya, dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya mencintaiku. Tahu betapa menyedihkannya dia saat mencoba menyenangkanku dulu? Diam. Kamu pikir semua orang setak tahu malu sepertimu? Galih, kamu sudah pergi bertahun-tahun, kamu harus paham. Siapa yang berkuasa di Sekte Puncak Langit? Berdasarkan senioritas, akulah bosnya. Aku bilang, pernikahan ini tidak akan terjadi. Jangan kira dengan menempel pada Sekte Bulu Bulan akan membuatmu naik ke puncak. Sekte Bulu Bulan penuh dengan kultivator alkimia, dan kekuatan tempur mereka jauh berbeda dari Sekte Puncak Langit. Kalau begitu, kamu akan lihat dengan matamu sendiri bagaimana aku menghancurkan semua yang kau miliki. Baik. Kita lihat saja nanti. Silakan, para pasangan kultivasi. Biarkan batu takdir menyegel ikatan kalian. Hentikan. Lukman,
Berani kau muncul di sini? Penjaga, tangkap binatang ini. Sekelompok yang lemah, kultivator alkimia yang tak berdaya. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Seorang kultivator pedang dari Sekte Puncak Langit. Bapak dan Ibu Jaya, aku datang bukan untuk membuat masalah. Aku datang untuk membawa Sari pulang. Lukman, kau gila. Aku tidak akan pergi kemanapun denganmu. Lukman, bawa orang-orangmu dan pergi sekarang. Kalau tidak, akibatnya akan lebih dari yang bisa kau tangani. Galih, diam. Semuanya. Aku bersama Sari selama 5 tahun, dan kami sangat bahagia. Itu semua karena Galih ikut campur tanpa alasan dan sengaja merusak hubungan kami. Hari ini, aku akan balas dendam karena dia mencuri istriku. Pengantin pria sebenarnya perusak rumah tangga yang menghancurkan hubungan mereka. Pantasan Sari tiba-tiba putus dengan Lukman. Kau tidak pernah tahu apa yang ada di hati seseorang. Omong kosong. Kaulah yang hina, dan tak tahu malu. Ya, aku mencintaimu. Demi dirimu, aku rela menjadi hina dan tak tahu malu. Meskipun kau untuk sementara terpesona oleh Galih, aku tidak keberatan. Aku akan menunggumu kembali. Ini yang ditinggalkan Sari padaku. Setiap kata di dalamnya membuktikan betapa dia mencintaiku. Jadi apapun yang terjadi, aku akan membawanya pulang. Aku mencintainya. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Dia memaafkan istrinya yang selingkuh, pria macam apa? Sangat setia. Sekte Bulu Bulan yang agung murid utamanya selingkuh dari suaminya dan berani memperlihatkannya dengan terang-terangan, sangat tidak tahu malu. Kami mendukungmu. Kita harus mengambil bajingan-bajingan ini dan mencabik-cabik mereka. Aku sudah memerintahkan murid Sekte Puncak Langit untuk mengepung Sekte Bulu Bulan. Dan dengan dukungan massa, Sari, kau tidak bisa lepas dari genggamanku. Berhenti memutarbalikkan kebenaran. Pengkhianat sepertimu berani menyebarkan kebohongan di sini. Reputasi Sekte Bulu Bulanku tidak akan ternoda oleh pengecut tercela semudah itu. Lukman, saat kau menikahi putriku, apa yang kau janjikan? Memfitnahnya seperti ini, apakah kau masih punya hati nurani? Bapak dan Ibu Jaya, aku sungguh mencintai Sari. Hari ini aku tidak punya pilihan. Lagi pula, akulah yang menyelamatkan nyawanya saat itu. Bagaimana mungkin aku tidak mencintainya? Kau tidak bisa, hanya karena dia putrimu, mempercayai cerita sepihaknya. Menggigit tangan yang memberimu makan. Lukman, aku dulu menganggapmu hanya egois. Tapi aku tidak pernah menyangkamu akan setak tahu malu ini. Mengenai 5 tahun pernikahan, kau berpura-pura impoten, bermain-main dengan Laila di belakangku, dan membuatku terlihat bodoh. Dan di atas itu semua, orang yang menyelamatkanku 6 tahun lalu, sama sekali bukan dirimu. Jadi beraninya kau berkata begitu? Lukman, jika kau masih punya hati nurani, kau harus menundukkan kepala. Sari, kau melarikan diri dengan pria lain, dan sekarang kau akan mengatakan apapun, bukan. Kau bilang orang yang menyelamatkanmu 6 tahun lalu bukan aku, jadi mana buktinya? Dengan banyak sesepuh dan murid di sini, kau tidak bisa asal membuat klaim liar. Itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana masih ada bukti? Lihat, dia bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ada bukti sama sekali. Kamulah yang selingkuh dari suamimu, kamulah yang membuatku dipermalukan. Dan kamulah yang mendorongku ke tepi jurang. Sari dulu tampak sangat pendiam. Tapi di balik pintu tertutup, dia benar-benar tak tahu malu. Jika aku adalah bapak pimpinan Sekte Bulu Bulan, aku akan bertanya bagaimana aku membesarkan anak seperti itu. Ini benar-benar aib. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Galih, aku muak dengan omong kosongmu. Hari ini, kamu lepaskan dia, atau kalau tidak, Lukman, apa yang kamu lakukan di sini? kamu sangat tidak berperasaan. Jika kamu tidak mau menemuiku, baiklah. Tapi kamu membuatku diusir dari Sekte Puncak Langit. Bukankah kamu bilang aku yang paling cocok denganmu? Dan bahwa kamu akan selalu menjadi tungku manusiaku? Sudah lupa. Dasar penyihir. Menyebarkan kebohongan. Aku hampir tidak mengenalmu. Kamu pasti telah dibeli oleh Galih untuk menjebakku. Kamu tidak mengenalku? Itu bukan yang kamu katakan sebelumnya. Saat kita berkultivasi ganda, kamu bilang aku sangat berbakat. Dan bahwa aku adalah guru tercintamu. Omong kosong. Aku akan membunuhmu. Mengenai benar dan salah,
Saya yakin kalian semua sudah membuat penilaian, istriku dan aku, bersama seluruh sekte bulu bulan, bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih, Laila. Karena dia begitu dingin dan tidak berperasaan, bukti di tanganmu seharusnya tidak disembunyikan. Bagaimana kalau kita tunggu sampai dia bangun? Lalu aku akan bilang padanya bahwa kau yang menyelamatkannya. Ini benar-benar menjijikkan. Dan aku bahkan membelamu. Ternyata kau hewan yang mengkhianati istri sahnya. Pembohong sialan. Beraninya kau mencuri pujian karena menyelamatkan nyawanya. Bajingan ini pantas digorok 1000 kali, dan mati pun masih terlalu baik untuknya. Lukman, apa kita sudah dekat sekarang? Aku punya batu memori seperti ini. Banyak sekali. Sampah. Kau pikir dengan membawa jalang ini untuk bersaksi akan membuatku mundur? Hari ini, aku akan membawa Sari pergi. Kau kira sedang apa kau? Kau mau mengambil putriku dari wilayahku sendiri? Di atas mayat, apa yang kamu lakukan? Kamu mau mengambil putriku dari wilayahku? Tidak mungkin. Kami dari Sekte Bulu Bulan adalah kultivator alkimia. Kami mungkin tidak sebanding dengan Sekte Puncak Langit dalam pertempuran, tapi kami bukan pengecut yang bisa kau permainkan begitu saja. Sari. Pisahlah dari pria ini sekarang selagi masih bisa. Jika tidak, atas perintahku, para murid Sekte Puncak Langit akan menyerang. Kamu pasti tidak ingin melihat rekan muridmu terluka. Sari, bangunlah. Hanya aku yang bisa melindungimu. Jika kamu ikut denganku, mulai sekarang, Sekte Bulu Bulan dan Sekte Puncak Langit akan menjadi satu keluarga. Jika sekte kita bersatu, tidak ada yang berani macam-macam dengan kita. Karena kau begitu yakin bisa menggunakan statusmu sebagai murid utama untuk memimpin seluruh Sekte Puncak Langit, kenapa tidak kau coba dan lihat apakah kau mampu menghancurkan Sekte Bulu Bulan? Gali, jadi ternyata kau bukan hanya sampah, tapi juga bodoh total. Kau benar-benar mengkhianatiku demi seorang sembrono bodoh. Saya percaya padanya. Apa katamu? Saya percaya padanya. Kamu tidak akan pernah mengerti, Lukman. Kepada semua murid di kaki gunung, kirimkan sinyalnya, suruh mereka bersiap. Lukman, pimpinan sekte. Pimpinan sekte sedang pergi hari ini. Aku yang memimpin sekte ini. Lakukan sesuai perintah. Ngapain kalian berdiri saja? Para murid di kaki gunung sudah mundur. Apa? Tanpa perintahku, berani mereka? Tadi, pimpinan sekte mengirim pesan melalui gulungan giok. Beliau memanggil kembali semua murid dari kaki gunung. Dan, apa? Cepat katakan. Beliau juga berkata, bahwa Galih akan menjadi pemimpin kita. Kita harus mengikuti perintahnya tanpa ragu. Lukman, pimpinan sekte telah memutuskan bahwa Galih menjadi tuan muda. Apa kau gila? Bunuh Galih? Kalian semua tuli? Aku bilang bunuh dia. Kenapa kalian tidak bergerak? Bunuh. Aku calon tuan muda. Murid inti Sekte Puncak Langit, Lukman, mengumpulkan murid-murid dan menyerang Sekte Bulu Bulan tanpa izin, pembangkangan, dan korupsi moral. Mulai hari ini, dia dicopot dari jabatannya sebagai murid inti utama. Dia akan ditahan di penjara bawah tanah Sekte Bulu Bulan. Dia akan ditangani sesuai kebijakan Sekte Bulu Bulan. Galih. Kau. Pasti kau. Apa yang kau lakukan? Ketika guru memanggilku kembali, dia bermaksud menyerahkan posisi itu kepadaku. Tapi saat itu aku masih ragu-ragu, dan tidak pernah menyetujuinya. Jadi aku tidak mengungkitnya. Tidak apa-apa. Galih, jangan terlalu sombong. Kau baru saja menikahi seseorang yang sudah pernah kumiliki, barang bekas. Kau tidak tahu betapa kotornya dia sebenarnya. Dia itu manusia, bukan benda. Tidak ada yang namanya menjadi bersih atau tidak. Aku mencintainya. Dialah yang kucintai, seluruh dirinya. Bagiku, dia yang paling suci, wanita tercantik di dunia. Bawa dia pergi. Biarkan pernikahan berlanjut. Sambut pengantin pria dan wanita. Batu takdir menjadi saksi ikatan mereka. Benang merah takdir telah terikat, pasangan yang dijodohkan di surga. Mulai sekarang, Sari, aku tidak bisa berjanji tidak akan ada badai, tapi aku akan selalu mencintaimu, melindungimu, dan tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Laila melaporkan bahwa Lukman sudah gila, bertingkah gila di penjara bawah tanah, dan berdarah di mana-mana. Saat mereka sampai padanya, dia sudah tidak bernapas lagi. Sari, aku tahu aku salah. Tolong jangan tinggalkan aku. Sari, apa kau pikir aku tidak cukup baik? Jika aku berubah, maukah kau memaafkanku? Dan menerimaku kembali? Masa lalu seperti asap,
tersebar oleh angin. Sari, coba ini. Di kota awan, aku antre berjam-jam, dan masih hangat. Dan aku akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada semua kesalahan, dan pada waktu yang tepat, bertemu kembali dengan orang yang tepat.